Jemaat GKJ Kuto Arjo yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kami Majelis GKJ Kuto Arjo mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online saat ini. Jika Bapak Ibu dan Saudara rindu memberikan persembahan, bisa ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kuto Arjo atau langsung ke kantor gereja pada jam kerja, dan bisa juga lewat pengurus kelompok atau majelis yang ada di wilayah masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan hari Minggu Trinitas. Kita akan memulai ibadah kita, jemaat dipersilahkan berdiri. Kita mengawali ibadah kita dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 2, bait 1 dan 4. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah kita tahbiskan dengan mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus bersama dengan saudara sekalian. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Minggu Trinitas ini kembali mengajak kita untuk mengingat dan merayakan karya Allah yang sempurna melalui Sang Anak di dalam kuasa Roh Kudus. Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi yang satu. Bersama dalam kesatuan mewujud nyata dalam karya dan tindakan. Karya penciptaan, karya penyelamatan, dan karya pemeliharaan. Sebagai murid Kristus, kita pun dipanggil berperan serta menghadirkan pemulihan bagi seluruh ciptaan. Mari kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 242, bait 1, 2, dan 3.
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu merindukan sabda-Mu. Urapilah agar kami boleh mendengar dan melakukan sabda Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 20. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 yang berbunyi demikian. Pengutusan murid-murid. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita merayakan Minggu Trinitas. Di dalam kalender gerejawi, Minggu Trinitas ditempatkan 1 hari Minggu setelah perayaan Pentakosta dan 1 hari Minggu sebelum kita memasuki Minggu Biasa. Trinitas atau Tritunggal ialah dogma terpenting dan sekaligus paling kompleks yang di atasnya semua doktrin-doktrin Kristen dibangun dan dipahami. Secara sederhana, doktrin Trinitas mempersaksikan tentang satu Allah yang mewujud dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Relasi Trinitas adalah sebuah proses partisipatif, saling mengisi, saling memberi satu kepada yang lain. Sang Bapa hadir dalam Sang Anak hadir dalam Sang Bapa, dan mereka berdua dalam Roh Kudus sebagaimana Roh Kudus hadir dalam Sang Bapa dan Sang Anak. Saudara-saudara, Allah Trinitas tidak hanya sekedar rumusan dogma. Iman kita kepada Allah di dalam Kristus melalui kuasa Roh Kudus merupakan buah nyata dari karya Allah Trinitas. Karya Trinitas juga terbentang dan terus berlangsung melalui penciptaan, penyelamatan, dan pemeliharaan dunia. Kisah penciptaan dunia di dalam kitab Kejadian menghadirkan realitas karya Trinitas. Pada saat permulaan dunia, salah satu bagian penting adalah bentuk orang ketiga plural, kita, dari bahasa Ibrani niese. Kata ini menunjukkan hadirnya ruang partisipasi Trinitas saat Allah menciptakan manusia. Ketiga pribadi Allah Trinitas yang sehakikat itu telah hadir dan berkarya bersama sejak masa penciptaan dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ruang partisipatif Allah Trinitas itu juga dihadirkan kepada manusia, kepada kita sebagai ciptaan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk mulia, merancang kita hampir sama dengan Allah. Bahkan Ia memberikan mahkota dengan kemuliaan dan hormat. Privilege ini
mestinya disambut dengan turut serta menghadirkan karya Trinitas melalui seluruh sendi kehidupan kita. Di sepanjang sejarah hidup manusia, Allah Trinitas terus mengundang kita untuk berperan nyata menjadi kawan sekerjanya dalam mengelola dan merawat dunia dan seluruh ciptaan. Undangan ini ditandaskan melalui Yesus Kristus, pribadi kedua Trinitas. Ia mengundang muridnya turut menghadirkan tanda hadirnya pemerintahan Allah di dunia dalam bacaan kita. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya dalam Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20 yang menjadi bacaan kita hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, partisipasi kita manusia selalu didahului dengan inisiatif Allah untuk memperlengkapi. Ketika Tuhan Yesus mengutus murid-murid, Ia memperlengkapi mereka. Mereka diberikan kuasa dan kemampuan untuk memberitakan kabar baik. Dan sebagai murid Kristus di masa kini, kita semua juga dipanggil untuk berperan serta mewujudkan pemulihan bagi sesama dan seluruh ciptaan. Kita dipanggil, diutus untuk menyampaikan kabar baik agar semua orang menerima dan merasakan berkat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi sebagai murid Kristus di masa kini, kita semua juga dipanggil untuk berperan serta mewujudkan pemulihan bagi sesama serta seluruh ciptaan. Melalui beragam karunia yang Allah percayakan, kita diajak menghadirkan dunia di sekitar kita sebagai tempat yang aman, nyaman bagi sesama. Kita diajak untuk menghadirkan damai sejahtera, khususnya di bumi Indonesia. Saudara-saudara, ini bukan tugas yang mudah. Tetapi ingat, Tuhan memberikan kepada kita kuasa. Dia memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukan tugas. Di Minggu Trinitas ini kita diingatkan bahwa saudara dan saya adalah utusan-utusan Tuhan. Kita setelah diajar, memahami, merasakan damai sejahtera Allah, maka kita diajak untuk bergerak menghadirkan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Dimanapun kita diutus, dimanapun kita dipanggil. Saudara-saudara, dalam konteks Indonesia yang segera menghadapi tahun politik, kita dipanggil menghadirkan hidup yang dipenuhi damai sejahtera. Sikap kritis yang kita suarakan harus bermuara pada upaya untuk memuliakan Tuhan. Bukan merusak dan menghancurkan, tetapi supaya kehidupan kita menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan. Identitas kita sebagai murid Kristus kiranya sungguh-sungguh mampu membuat kita sadar bahwa kita dipanggil dan diutus untuk menjadi utusan yang baik, yang membawa sukacita, damai sejahtera kepada sesama dan dunia. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan umat percaya di segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Mari kita bersatu dalam syafaat kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang telah berkenan berfirman kepada kami. Ajar kami untuk mampu melakukannya dalam hidup beriman kami. Perkenankan kami membawa saudara-saudara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan. Yang sedang sedih dan berduka, kiranya Tuhan hibur dan kuatkan Mirunggan, keluarga Suwargi Bapak Mulyono. Kami juga mohon berkat bagi para adiusuo di masa tua, kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan, semangat, dan juga sukacita. Terlebih bagi mereka yang tidak lagi dapat hadir dalam persekutuan, supaya mereka tetap memiliki semangat dan menjalin relasi bersama dengan Tuhan secara pribadi. Demikian juga kami mohon berkat bagi keluarga yang mendampingi dengan sabar dan penuh cinta. Anak-anak kami Tuhan berkati, bagi yang mencari sekolah Tuhan berikan yang terbaik, yang sedang menghadapi dan mempersiapkan ujian akhir kiranya Tuhan berkati dengan kepandaian. Para pemuda dan pemudi Tuhan berkati supaya berhati-hati dalam pergaulan, mendapatkan pasangan hidup yang seiman dan diberikan pekerjaan yang baik. Gereja-Mu dalam pelayanan Tuhan berkati, semakin semangat kami anak-anak-Mu untuk mewartakan kabar baik. Bangsa dan negara kami urapilah. Urapi pemimpin kami dari pusat sampai daerah, sehingga dapat memimpin negeri ini dengan bijaksana. Ya Bapa, inilah syafaat kami, yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersyukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang telah kita persiapkan dengan baik. Firman yang mengajar memberi kita ambil dari Mazmur 128 yang ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Persembahan kita iringi dengan Kidung Jemaat 287B. Sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar. Segala karya Tuhan diberinya kita pun anugerah dan berkah yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, kami datang membawa ungkapan syukur kami. Terimalah persembahan syukur kami ini dan kuduskanlah menjadi alat dalam pelayanan kasih. Berkatilah tangan-tangan yang memberi, juga tangan yang akan mengelola, sehingga melaluinya nama Tuhan dimuliakan. Kami akan mengakhiri ibadah ini kembali dalam kehidupan kami, urapi dan tuntun kami, agar sungguh kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan tetap berdiri mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 246 bait 1 dan 3, Ya Allah yang Maha Tinggi.
Ya Allah yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang maha kasih, Engkau lahir di dunia ini. Engkau mati di kayu salib. Engkau rela mengganti kami dari kubur. Telah Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekarang dan selamanya. Amin.